Laga yang mempertemukan dua monster kelas berat. Fighter berjuluk Biggie Boy yang memiliki rekor kemenangan knockout mengagumkan, Jair Zino Rozenstruik. Petarung Brazil yang memiliki rekor kemenangan profesional 13 kali berturut-turut, Jailton Almeida. Rozenstruik versus Almeida, UFC seru hanya di TV One. Boom, 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 UFC seru. Kami kembali hadir di TV One dan akan menghadirkan pertarungan hebat kelas dunia. Serta aksi-aksi seru dan menegangkan di oktagon demi menjadi yang nomor satu di kelasnya. Salam Sport One, apa kabar para pecinta UFC seru? Senang sekali saya Intan Somadina dapat kembali menjumpai Anda dalam program Boom 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 UFC seru. Dan pastinya spesial malam hari ini akan ada 5 pertarungan yang sangat memukau yang akan kami sajikan menemani minggu malam Anda selama 1,5 jam hanya untuk mengobati rasa penasaran pecinta mixed martial art kelas dunia pastinya. Dan seperti biasa saya tidak sendirian di sini karena sudah ditemani oleh komentator kita yang sudah tidak asing lagi tapi udah lama ya nggak hadir di sini. Ada Bung Deddy Wigrah. Apa kabar Bung Deddy? Baik Intan. Udah lama gak kesini tapi makin tegang ya karena makin seru pertarungannya. Betul sekali ya karena kita akan menyaksikan 5 fight ya kali ini ya. Yes, betul sekali. Nah Bung Deddy Wigrah dan juga pemirsa, kita akan dibuka dengan fight dari Chase Sherman menghadapi Waldo Cortes. Jadi kalau kita berbicara mengenai Chase Sherman ini kan menariknya adalah Chase Sherman ini memiliki purple belt di kickboxing dan juga blue belt di Brazilian Jiu-Jitsu. Ini artinya Chase Sherman memiliki keseluruhan teknis secara lengkap ya? Iya, secara teknik ya dia berlatih dengan Duke Roufus yang merupakan salah satu mantan petarung kickboxing yang cukup terkenal yang memiliki camp sendiri di Amerika Serikat. Sedangkan dia juga memiliki background Brazilian Jiu-Jitsu, pemegang sabuk biru Brazilian Jiu-Jitsu. Dan yang menariknya dari Chase Sherman ini dia juga berlatih di klub-klub MMA yang cukup terkemuka nih di Amerika, yaitu misalnya kayak Jackson Wing MMA. Sekarang rekornya dia juga pernah berlatih dengan mantan UFC fighter yaitu Alan Belcher juga. Kemudian yang terakhir sekarang dia bertanding untuk event Sanford MMA. Ya itu merupakan campnya dia yang terakhir saat ini ya Tanya. Ya Bung Deddy, ini kan artinya Sherman ini ada di beberapa camp ya dan juga mempelajari beberapa teknik. Betul. Ini artinya keunggulan ya bagi Sherman untuk bisa menguasai seluruh teknik. Nah, tapi kalau misalnya berada di beberapa camp itu keunggulannya apa ya Bung Deddy? Ya jadi tentunya setiap camp itu memiliki style atau gaya bertarung yang berbeda-beda ya Intan ya. Jadi kalau kita tahu Jackson Wing sendiri juga mencetak banyak atlet-atlet MMA seperti John Jones, kemudian ada Holly Holmes, dan ini juga Sanford MMA sekarang campnya dia sekarang, kemudian juga ada Michael Chandler. Jadi tentunya mereka memiliki keunikan sendiri ya, jadi specialty sendiri ya gitu. Walaupun semuanya tekniknya yang dilatih juga sama sih, tekniknya juga mixed martial art gitu ya. Cuman kembali lagi strategi-strategi kemudian itu juga banyak macamnya seperti itu ya. Makin kaya ya, makin kaya, betul. Bung Deddy, ini kita sama-sama menyaksikan tale of the tape kedua fighter, ada Chase Sherman menghadapi Waldo Cortes. Ini kalau kita melihat dari usia keduanya tidak terlalu jauh ya. Ini di usia emas fighter ya, 33 dan juga 31 tahun. Betul ya, dan Waldo sendiri adalah petarung yang berasal dari Dana White Contender Series nih. Saya tadi kita belum cerita sedikit mengenai Waldo Cortes ya seperti itu, dan rekornya sebanyak 9 kali menang dan 1 kali kalah ini Intan. Ya, untuk di mixed martial art ya Bung Deddy Wigrah. Cuman kalau kita melihat bagaimana Cortes ini baru bergabung di UFC ini di tahun 2022 dan kita akan melihat ya bagaimana performanya kali ini. Dan pemirsa, kami akan langsung saja mengajak Anda bout yang pertama antara Chase Sherman menghadapi Waldo Cortes. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan.
Iya Bung Deddy, ini dia tadi mampu dimenangkan oleh Waldo Cortes dengan unanimous decision. Tapi kalau kita lihat bagaimana pukulan-pukulan Cortes ini sangat keras dan selalu tepat sasaran Bung. Betul ya, kalau kita lihat dari awal ronde memang dari segi pengumpulan poin, baik itu terutama di striking combination itu jauh Waldo lebih unggul ya, dan banyak pukulan-pukulan yang dilakukan oleh Waldo sendiri membuat Chaserman mendapat poin damage poinnya lebih banyak seperti itu ya Tanya. Jadi kalau kita lihat dari mukanya sendiri juga muka Chaserman sendiri juga lebih banyak babak belur ya, banyak luka-luka seperti itu ya, karena emang kita lihat jauh sekali pukulan-pukulan strikingnya itu lebih banyak masuk dari awal hingga ronde terakhir ya tadi kita lihat. Ya. Dan kita melihat ini bagaimana pukulan-pukulan dari Cortes ini sangat kuat ya Bung Deddy. Memang kalau kita tadi sempat bahas stylenya adalah boxing. Iya betul. Bukan hanya kuat tapi juga akurasinya jauh lebih baik. Kalau kita lihat emang dari awal juga Chase sendiri juga mencoba untuk melakukan striking combinationnya, tapi selalu jauh timingnya kemudian lebih tepat, kecepatannya jauh lebih unggul dipegang oleh Waldo sendiri ya. Iya, dan kita bisa melihat bagaimana memang strategi dari Cortes ya yang memang berjalan sangat baik di bout kita yang pertama tadi. Dan Bung Deddy dan juga pemirsa, kita langsung saja menuju bout kita selanjutnya. Akan ada Andre Fialho menghadapi Muslim Salikhov. Nah ini menarik Bung Deddy, bagaimana kalau kita melihat Andre Fialho ini juga memiliki style boxing dan akan menghadapi Muslim Salikhov. Ini Muslim ini kan juga seseorang yang memang petarung dari Rusia ya. Kita tahu petarung-petarung dari Rusia itu seperti apa, dan ini juga berlatih teknik wushu. Bagaimana Bung Deddy melihat keduanya? Iya, kalau yang saya lebih Andre sendiri seperti tadi Intan bilang, katakan ya emang lebih banyak backgroundnya adalah stand up fighting, tapi dia juga adalah pemegang sabuk. Andre sendiri adalah pemegang sabuk ungu Brazilian Jiu-Jitsu. Sedangkan kalau untuk Muslim Salikhov sendiri adalah ya petarung yang berasal dari Dagestan, tapi uniknya biasanya kalau dari Dagestan kita tahu pasti seperti Khabib itu backgroundnya pasti kuat di gulat ya, tapi kali ini dia justru backgroundnya kuat di sanda ya seperti itu. Jadi dia lebih banyak melakukan pukulan tendangan dan juga tentunya beberapa mengerti juga dengan teknik-teknik bantingan seperti itu. Dan ya kalau kita lihat emang background kedua petarung ini ya Muslim sendiri jauh lebih banyak ya seperti itu ya. Rekornya ya, betul ya. Dan ini kita sama-sama menyaksikan Tale of the Tape kedua fighter. Ini kalau kita melihat keduanya berbeda usia, terpaut cukup jauh Bung Deddy. Ya betul, usianya hampir 38 tahun ya, beda 10 tahun. Kemudian juga dari segi jangkauannya justru Andre lebih panjang ya. Jadi kita lihat jadi 74 inch, sedangkan untuk Muslim Salikhov sendiri 70 inch. Jadi saya rasa ini satu keuntungan justru ya untuk Andre Fialho, karena tentunya dengan jangkauan lebih panjang dia mungkin bisa bermain jarak yang lebih mudah ya. Seperti itu ya. Baiklah Bung Deddy dan juga pemirsa, kita sudah tidak sabar lagi. Langsung saja saya ajak Anda untuk menyaksikan bout antara Andre Fialho menghadapi Muslim Salikhov. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. Ya ini dia, kita sama-sama menyaksikan ya bagaimana Muslim Salikhov mampu memenangkan bout ini dengan kemenangan TKO. Bung Deddy, tadi kita bisa melihat ya bagaimana teknik spinning back kick dan juga punches dari Muslim. Ya, betul. Kalau dari awal hingga akhir emang di sini kita lihat bahwa Muslim sendiri memiliki style bertarung yang susah untuk ditebak ya, atau unpredictable. Jadi kita lihat banyak pukulan-pukulan masuk, tendangan tadi kita lihat ini spinning back kick, ada spinning high kick, dan itu dua-duanya terus mengena kepala dan juga ke liver dari Andre sendiri ya. Jadi kita lihat di tendangan ke arah kepala itu dilakukannya bukan sekali tapi lebih dari 2 atau 3 kali yang dilakukan ya oleh si Muslim sendiri. Dan ya ini merupakan kemenangan yang jelas mutlak dari segi poin.
itu udah pasti dipegang oleh Muslim juga ya Intan, ya, seperti itu ya. Kalau seandainya ini juga berakhir di sampai akhir ya, Bung Deddy. Ya. Ini kalau kita bisa melihat bagaimana sebenarnya Andre Fialho ini juga cukup bertahan dengan baik ya dengan serangan-serangan yang diberikan oleh Muslim. Ya, dan kita juga sempat lihat tadi di ronde kedua bahwa Muslim sendiri sempat melakukan pertarungan di bawah dengan berbagai macam teknik, lebih banyak ke teknik ground and pound ya. Jadi pukulan aja tidak ada dari posisinya posisi guard, tapi ya kembali lagi di sini memang kedua petarung lebih bisa kelihatan bahwa mereka lebih comfortable untuk bertarung di stand up fighting ya, seperti itu. Tadi memang menarik ya, sejak ronde awal kita melihat bagaimana Muslim Salikhov ini agak berbeda dengan fighter-fighter Rusia lainnya ya, Bung Deddy ya. Biasanya kan kalau fighter Rusia tadi Bung Deddy sempat katakan selalu mengajak ke bawah ya, bagaimana teknik dari ground fightingnya selalu ditunjukkan. Kalau ini kita melihat dari awal justru malah stand up fighting ya, betul. Jadi emang nggak ada, kedua petarung juga nggak ada attempting untuk mencoba melakukan takedown ya, tanda bermain di bawah. Jadi emang keduanya emang lebih memilih bertarung di atas. Ya, itu tapi yang membuat pertarungan ini sangat seru, Bung Deddy. Betul. Ya, dan kita langsung saja menuju pertarungan selanjutnya. Akan ada Tim Mins menghadapi Alex Morono. Dan ini menarik juga nih, bahwa Tim Mins ini juga kemenangannya adalah didominasi dengan kemenangan KO, Bung Deddy. Betul ya, Tim Mins sendiri kalau kita lihat memang rekornya cukup banyak. Dia bertarung di beberapa event mixed martial arts sebelum UFC, seperti ada King of the Cage. Kemudian rekornya sendiri ada 32 kali menang, 15 kali kalah, dan satu kali seri ya, seperti itu. Dan kalau untuk Alex Morono sendiri, ya dia memegang sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu, lebih banyak memenangkan pertandingan dengan berbagai macam teknik submission ya Intan ya. Rekornya 23 kali menang dan 8 kali kalah. Ya, dan ini kita sama-sama menyaksikan pemirsa dan juga Bung Deddy, ini tale of the tape kedua tim Mins. Kita bisa melihat ya bagaimana usianya bisa dibilang cukup jauh juga ya, Bung Deddy. Ini ya, berbeda 6 tahun. 6 tahun ya, betul. Jadi emang kalau kita lihat Tim Mins sendiri, ya seperti yang tadi catatan yang saya dapat bahwa dia emang rekod bertandingnya juga lebih banyak. Lebih banyak ya pengalamannya, artinya lebih banyak, Bung Deddy. Dan ini kalau kita melihat bagaimana tinggi badannya juga cukup jauh dan jangkauannya juga jauh ya, Bung Deddy. Betul, jangkauannya cukup jauh, antara hampir beda 3 inch ya, 75 dengan 72 seperti itu. Ya, tadi Bung Deddy juga sempat katakan ya bahwa Alex Morono ini mempunyai black belt di Taekwondo dan juga second degree black belt di Brazilian Jiu-Jitsu. Tapi kalau Bung Deddy sendiri melihat ini akan didominasi pertarungan stand up atau ground fighting? Kalau saya lihat emang dari fight sebelumnya bahwa Alex Morono ini mungkin lebih comfortable untuk bertarung di bawah. Dan untuk Tim Mins sendiri dari fight sebelumnya juga karena backgroundnya sendiri, pertarungan yang dilakukan, ya bisa dibilang karena dia memiliki background seorang petarung MMA, jadi saya rasa nih dia sudah bisa melengkapi dari baik pertarungan di atas maupun pertarungan di bawah itu yang tanya, seperti itu. Dan ini memang menarik sekali ya, Bung Deddy dan juga pemirsa. Untuk itu langsung saja kami mengajak Anda menyaksikan laga antara Tim Mins menghadapi Alex Morono. Dari studio kami mengucapkan selamat menyaksikan. Ya, ini dia kita sama-sama menyaksikan bagaimana teknik guillotine choke dari Alex Morono ya, Bung Deddy, yang membuat Tim Mins harus menyerah di laga kali ini. Iya betul, kalau kita lihat dari fight yang awal-awal, emang sebenarnya Alex sendiri yang kesulitan ya waktu itu berhadapan dengan Tim Mins, dengan terutama pada strikingnya ya Tanya, dan di ronde awal. Dan tapi kembali lagi di sini kebetulan dengan timing yang pas ya pada saat dia melakukan spinning back fist, tapi tidak berhasil kena, dan langsung Tim Mins pada saat kalau kita lihat dia mencoba melakukan takedown, dan sayangnya kepalanya berada di posisi samping dan langsung dimanfaatkan oleh Alex Morono untuk melakukan teknik guillotine choke ya. Di sini memang kita lihat bahwa
dengan background yang seorang pemegang second degree Brazilian Jiu-Jitsu, kita lihat bahwa teknik kunciannya juga baik sekali seperti itu. Ya, dan tadi kita bisa melihat ya bagaimana timingnya tepat dan langsung membuat tim Mins ini harus menyerah, Bung Deddy. Ya. Dan kita langsung saja menuju bout selanjutnya, ada Kennedy Njoku menghadapi Ion Cutelaba. Dan Bung Deddy, kalau menarik ini kita membahas Kenny Njoku ini juga kemenangannya didominasi dengan kemenangan KO. Sedangkan Ion Cutelaba juga sama-sama didominasi kemenangannya adalah KO. Ini artinya akan sangat menarik laga kali ini. Betul ya, kalau kita lihat Kennedy sendiri juga emang lebih comfortable bermain di atas ya intannya. Dan kalau untuk Ion Cutelaba sendiri dari fight-fight sebelumnya emang dia jauh lebih, rekor ber-KO-nya jauh lebih banyak ya dari Kennedy. Tapi kembali lagi dari rekor seorang Kennedy ini sendiri adalah bisa dibilang petarung yang juga ikut dari event Dana White Contender Series yang kemudian dia berhasil masuk, dan kali ini berhadapan dengan salah satu petarung yang bisa dibilang cukup memiliki pukulan yang atau striking yang mematikan ya. Ini dia tale of the tape kedua fighter, Bung. Jadi ini kalau usianya cukup berimbang, cuman kalau kita melihat tingginya ini berbeda cukup jauh, Bung Ded. Betul ya, dari tinggi dan kemudian juga jangkauannya ya juga berbeda ya, seperti itu ya. Kemudian cukup berbeda jauh, kemudian dan kalau dari segi usia keduanya juga Kennedy lebih hanya beda usia yang nggak jauh ya, 2 tahun ya, seperti itu ya. Ya, jadi Bung Deddy ini artinya kalau kita melihat bagaimana tinggi dan juga jangkauan dari Kennedy lebih jauh ini, di pertarungan kali ini Kennedy lebih diunggulkan. Ya, saya rasa kalau mungkin dari segi dari fight sebelumnya yang udah pasti, karena dia juga memiliki jangkauan yang lebih menguntungkan juga, itu akan cukup berpengaruh ya pada fight-fight yang akan dia lakukan nanti. Ya, baiklah, kita langsung saja menyaksikan ya Bung Deddy dan juga pemirsa, ini dia Kennedy Njoku menghadapi Ion Cutelaba. Dari studio kami mengucapkan selamat menyaksikan. Ya, ini dia kemenangan Kennedy yang seperti kita saksikan di layar, Bung Deddy, dengan knee ya, dan juga dilanjutkan dengan pukulan. Flying knee ya tadi kita lihat ya, jadi timingnya memang pas banget karena dari beberapa kali fight sebelumnya emang Ion Cutelaba sendiri pada saat melakukan takedown emang lebih sering menunduk, dan itu timingnya kebaca gitu ya dengan Kennedy. Jadi pas dia saat mencoba melakukan menunduk dan mencoba melakukan takedown, langsung dimanfaatkan dengan serangan flying knee itu tadi ya, Intan. Ya, dan ini kita lihat ya dilanjutkan dengan pukulan ya, untuk memastikan bahwa Ion Cutelaba menyerah. Nah, kita lihat ini ya. Jadi timingnya memang pas banget pada saat dia melakukan double leg takedown, mencoba melakukan takedown, dan itu langsung dilakukan flying knee dan kemudian dilanjutkan dengan beberapa kali pukulannya seperti itu ya. Ya, benar sekali Bung Deddy, dan kita langsung saja ya Bung Ded menuju bout kita selanjutnya. Pemirsa, akan ada Jairzinho Rozenstruik menghadapi Jailton Almeida. Nah, Bung Deddy, ini menarik ya kalau kita melihat bagaimana background kedua fighter ini dengan rekor yang mereka miliki adalah kalau Rozenstruik ini memiliki kemenangan yang didominasi dengan KO, sedangkan Jailton Almeida sendiri kemenangannya didominasi dengan submission. Ini artinya kedua petarung memiliki style bertarung yang berbeda. Betul ya, karena Rozenstruik sendiri merupakan petarung yang berasal dari Suriname ya tentunya ya. Dan seperti kita tahu Belanda Suriname memang lebih terkenal dengan kickboxing backgroundnya gitu. Jadi bertarung di atasnya. Dari fight sebelumnya juga Jairzinho sendiri emang lebih banyak mengandalkan pukulan dan tendangannya. Dan sedangkan untuk Jailton Almeida sendiri, dia adalah pemegang sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu, tentunya akan lebih comfortable atau dia lebih percaya diri untuk bermain di bawah, dan itu terbukti dengan rekor-rekor dia sebelumnya yang dimana dia selalu mengalahkan lawannya dengan teknik submission ya, dan tidak ada teknik knockout ya. Betul. Dan ini kita sama-sama menyaksikan pemirsa, ini dia tale of the tape kedua fighter. Kalau kita melihat dari usia Bung Deddy, ini tidak
terlalu jauh ya, hanya berbeda 4 tahun saja. Betul, dan ini tampaknya semua Yes. berimbang ya, misalnya nggak beda jauh ya intannya dari segi usia, kemudian juga tinggi badan, kemudian juga jangkauannya juga sepertinya nggak jauh ya, gitu ya. Iya, terlalu jauh ya. Bung Deddy, ini kita saksikan ya bagaimana kedatangan dari Rozenstruik. Ya. Dan langsung saja pemirsa kita sama-sama saksikan bout antara Jairzinho Rozenstruik menghadapi Jailton Almeida. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. Ya, itu dia tadi rear naked choke yang sangat luar biasa. Dan Bung Deddy sampai tepuk tangan. Kenapa Bung Deddy? Ya karena emang kemenangan ini textbook Brazilian Jiu-Jitsu style ya, kayak gitu. Jadi take down, kemudian mencoba pass guard namanya, ada kita melewati kakinya. Tadi Almeida melewati kaki dari Rozenstruik, kemudian melakukan ground and pound dari Mount, kemudian pada saat muter itu rear naked choke gitu. Langsung dapat ya Bung Deddy, dan lagi-lagi Almeida memenangkan boutnya dengan submission ya. Betul. Ini betul terjebak artinya Rozenstruik ini. Kan pasti Rozenstruik dari tadi kita melihat bagaimana selalu berusaha untuk mengajak stand up fighting ya. Tapi akhirnya mampu di take down dan dapat ya rear naked choke. Iya, karena kalau kita lihat emang game plan-nya tadi sama. Kayaknya Rozenstruik maunya bermain striking, tapi Almeida sendiri juga lebih comfortable main ground ya. Jadi take down langsung cari submission. Yes, Bung Deddy, kita 1,5 jam di sini tapi nggak berasa ya, karena seru-seru banget semua pertandingan tadi. Terima kasih Bung Deddy atas analisisnya sangat luar biasa, dan pemirsa terima kasih juga sudah bersama UFC Seru selama 1,5 jam ini. Jangan lupa untuk terus saksikan program UFC Seru setiap hari Minggu jam 10 malam hanya di TV One. Akhir kata saya Intan Samadina, Bung Deddy mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa dan salam Sport One, salam boom boom boom.